Hao-Ren berlari cepat keluar dari stadion dan melihat pusaran itu. Saat itu panas, dan bahkan sebelumnya tidak ada satu awan pun di langit yang panas. Namun, lapisan demi lapisan awan tiba-tiba bergegas menuju langit di bawah kampus. Itu hanya kemajuan gulungan konsentrasi jiwa dari level kedua ke level ketiga, tetapi hal itu sudah menimbulkan fenomena yang luar biasa besar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika itu sebuah kesengsaraan? Hao-Ren menekan darah yang dipanaskan dalam tubuhnya saat dia berlari cepat. Dia perlu menemukan suatu tempat yang tenang untuk naik level, dan hanya satu tempat yang bisa dia pikirkan. Buk, buk, buk. Dia berlari cepat ke dalam gedung administrasi dan berlari ke atas menuju kantor Su-Han. Dia tidak repot-repot mengetuk karena tidak seperti Lu Qing, Su-Han selalu ada di kantornya. Boom! Hao-Ren mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Su-Han tidak terkejut melihat Hao-Ren. Dia melihat ke langit dan menjentikkan jarinya. Wus! Awannya segera menghilang. Dia melambai lagi, dan pintu di belakang Hao-Ren menutup secara otomatis. Hao-Ren tidak punya waktu untuk menyapanya. Dia duduk di tempat biasanya dan memulai kultivasinya. Su-Han menaikkan kedua tangannya dan meletakkan dua lapisan bola cahaya ungu di sekeliling Hao-Ren sebagai batas perlindungan. Hao-Ren menghembuskan napas dalam-dalam setelah setengah jam. Dia membuka matanya dan berkata pada Su-Han, "Aku di level ketiga." Su-Han mengangguk kecil ketika dia mengambil batas perlindungan itu kembali tanpa sepatah kata. Hao-Ren pikir Su-Han kesal, jadi dia menjelaskan, "Aku tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja aku tiba-tiba merasa aku akan mengalami terobosan, dan tidak ada tempat lain yang bisa kutuju, jadi." Su-Han melambaikan tangan untuk menghentikannya. Hao-Ren tidak membaca melihat pikiran Su-Han melalui sikapnya. Dia berdiri dan berkata, "Maaf telah mengganggumu. Ini akan dihitung sebagai latihanku hari ini, jadi setelah jam 4, aku tidak akan datang lagi." Dia memeriksa tubuhnya dan merasakan esensi alam memenuhi seluruh bagian dari tubuhnya. Hal ini membuat tubuhnya terasa nyaman. Jika dia bisa mengarahkan aliran esensi itu dan memindahkannya keluar tubuhnya sekarang, itu artinya dia sekarang berada di level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa. Kelihatannya memecahkan gulungan konsentrasi jiwa tidaklah sesulit yang Hao-Ren bayangkan, semuanya tergantung keberuntungan dan waktu. Akan tetapi, kerja keras dan dedikasi tentu saja menolong. Hao-Ren merasa santai dan stresnya berkurang setelah dia mencapai level ketiga. Tidak akan menjadi masalah mencapai level kan setelah memantapkan level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa dan melakukan kultivasi teknik lain. Seharusnya tidak terlalu sulit selama dasarku dibangun dengan baik, pikirnya. Duang. Dia bergerak ke pintu, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya seolah-olah dia berjalan ke papan besi, sakit yang tajam membuatnya mundur 2 langkah. Dia membalikkan badannya untuk melihat pada Su-Han, dan melihat Su-Han menunjuk ke arah tikar yang tadi dia duduki. Dia merasa bingung selama beberapa detik dan kemudian tiba-tiba mengingat sesuatu. Wajahnya berubah hijau saat dia mengingat siksaan sebenarnya yang akan mengikuti. Sebuah kobaran panas naik dari tubuhnya. Semua 108 titik-titik akupuntur yang sangat penting dalam tubuhnya mulai terbakar. Terasa lebih buruk daripada dibakar oleh api. Hao-Ren melesat menuju tikarnya dengan cepat dan menduduki kakinya.
dia menggunakan gulungan konsentrasi jiwa untuk menekan rasa sakitnya. Dia hampir melupakan siksaan kelahiran kembali setelah kegemparan dari kesenangan menerobos. Plos, plos. Setiap titik-titik akupuntur seperti sebuah alat ledak mini. Esensi alam terus berkumpul, melebar, dan meledak dalam titik-titik akupunturnya, dan ini membuatnya sangat sulit untuk ditahan Hauren. Hauren tidak dapat mempertahankan posisi duduknya setelah beberapa menit. Dia berada dalam kesakitan yang terlalu besar untuk peduli tentang keberadaannya di depan sang gadis yang cantik ini. Hauren berbaring lurus di kursi dengan tubuhnya membungkuk dan tinju terkepal. Rasa sakit ini tak terbayangkan. Dia merasa seolah-olah lebih dari 10 jarum mengebor cepat ke setiap titik-titik akupuntur secara bersamaan. Kemeja dan celananya dibasahi oleh keringat, bahkan kursinya juga ikut ternoda. Suhan membuka lacinya dengan tenang dan mengeluarkan sebotol pil-pil bulat. Kemudian, dia menjentikannya ke arah Hauren. "Apa, Pak, ini?" Hauren bertanya, menggertakkan giginya. "Pil Fengking. Pil itu dapat membebaskanmu dari rasa sakit," Suhan berkata. Saat Hauren meraihnya, dia menambahkan, "Pil ini mungkin bisa mengurangi rasa sakit. Tetapi pada saat bersamaan, pil-pil ini akan mengakhiri proses pembangunan diri yang tadi dan membahayakan potensimu. Tentu saja, ini tidak akan menjadi masalah selama kau tidak berusaha mencapai level Qian." Hauren hampir pingsan karena sakit yang luar biasa. Namun, dia mendengar perkataan Suhan dan memikirkan hal itu. Kemudian, dia meletakkan botol itu kembali ke meja, mendorongnya menjauhi dirinya. Suhan sedikit terkejut oleh tindakan Hauren karena dia tidak tahu jika dia sebaiknya mengaguminya atau mentertawakan kesombongannya. Orang sepertinya ingin menembus level Qian, pikirnya. Suhan harus mengakui Hauren telah maju ke level ketiga gulungan konsentrasi jiwa dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun, itu di bawah bimbingan sabar dan banyak bantuan dari banyak master. Apakah dia berpikir bahwa semua level setelah ini akan sama mudahnya? Suhan berpikir, ini akan menjadi keajaiban bagi tubuh manusia Hauren untuk mencapai level Gen, dan harapan untuknya dari Lautan Timur adalah level Zen. Ini akan menjadi akhir yang bahagia jika ia dapat berbagi separuh intisari naga dengan Zi untuk menyelamatkan hidupnya. Hauren tiba-tiba berbalik di kursi ketika Suhan sedang berpikir pada dirinya sendiri. Seluruh tubuh Hauren tegak, dan tetesan keringat besar terus keluar dari keningnya. "Jangan lagi bersikap sok kuat dan ambil pilnya." Suhan membujuknya setelah melihat betapa sulitnya bagi Hauren untuk melawan rasa sakit. Suhan tidak tahu apakah Hauren keras kepala atau bodoh. Hauren menggelengkan kepalanya dan terus menggertakkan giginya. Pembuluh darah biru muncul di lengannya, dan kursi gemetar di bawah cengkeramannya. Di luar penglihatan, di luar pikiran, Suhan menutup matanya untuk tidak memperhatikan penderitaan Hauren. Setengah jam kemudian, Hauren mengeluarkan napas panjang, keringat menutupi seluruh kepalanya. Dia berkata kepada Suhan di seberang meja, "Sudah selesai, Suhan." Suhan membuka mata indahnya dan membuka telapak tangannya. Botol pil itu terbang kembali ke tangannya, dan dia meletakkannya kembali di laci tanpa berbicara. Level yang selanjutnya akan semakin dan makin sulit. Saat ini, itu hanya menyakitkan. Tapi di masa depan,
Tidak apa-apa, aku percaya Zhao Guang tidak akan membiarkan Anda menderita. Suhan mendorong rambut di samping wajahnya ke belakang telinganya dan berkata, aku sedang melakukan kultivasi sebuah teknik dan menutup keenam indraku ketika kau masuk. Aku tidak bisa berbicara saat engkau menggangguku. Itu bukan karena aku tidak ingin berbicara denganmu. Hao Ren mengangguk. Dia tahu kepribadian Suhan, dan itu sudah sulit bagi Suhan untuk menjelaskan dirinya kepada siapapun. Hao Ren merasa bersalah telah menerobos masuk ke dalam kantornya dengan tiba-tiba. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi Suhan saat melakukan kultivasinya. Ada penghalang tak terlihat di sekitar kantorku, tetapi engkau dapat dengan mudah melewatinya karena kau memiliki kalung itu. Aku akan mengabaikannya kali ini. Kecuali ada keadaan darurat, jangan datang ke kantorku di luar waktu yang telah dijadwalkan, Suhan melanjutkan. Hao Ren mengangguk. Suhan kelihatannya tidak baik, tetapi dia cukup baik padanya. Hao Ren sudah jelas tentang hal itu. Satu hal lagi. Karena kau sekarang ada di level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan kembali padamu, kata Suhan pada Hao Ren. Zhao Guang mungkin akan membawamu ke Istana Naga untuk memilih teknik. Jika kau benar-benar ingin melakukan kultivasi untuk waktu yang lama, kau harus mencari teknik-teknik yang bagus untuk membentuk fondasi yang baik dan menaikkan tingkat. Bukanlah ide yang baik untuk memilih teknik yang kuat di awal dan ditujukan untuk pertarungan. Lagi pula, pertikaian dan pertarungan di awal tidak akan menguntungkan untuk jangka panjang. Terima kasih telah diingatkan. Hao Ren mengangguk sebelum berdiri. Suhan terlihat dingin dan kaku, tetapi dalam hal kultivasi dia orang yang peduli. Dia guru yang tidak mementingkan dirinya dan teman yang baik. Sekarang Hao Ren merasa seperti kembali ke level pertama gulungan konsentrasi jiwa dengan esensi alam yang tidak terbatas mengalir di tubuhnya. Yang menjadi perbedaan adalah sekarang esensi alam dikontrol oleh pikirannya, dan dia dapat menyimpannya dalam tubuhnya atau membuangnya. Melihat Hao Ren bersiap untuk pergi, Suhan tiba-tiba berkata setelah berpikir sebentar, ada satu hal lagi. Hao Ren berhenti dan bertanya-tanya mengapa Suhan begitu banyak bicara hari ini. Ada satu hal yang penting. Suhan menatap harta dharma dan berkata, gulungan konsentrasi jiwa hanya dapat menguatkan tubuhmu. Hanya setelah kau memasuki level kan kau bisa dipanggil seorang kultivator sejati. Kau menelan inti sari naga milik Zi, yang merupakan harta dharma alami, yang dapat membantu kultivasimu. Tetapi kau perlu menemukan sebuah kristal gaib untuk dicocokkan dengan inti sari nagamu supaya esensi alammu tetap menyatu. Tingkat kristal gaib itu akan menentukan potensi kultivasi MU di masa depan. Kristal gaib. Hao Ren bingung karena dia tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Suhan berkata dengan sungguh-sungguh, jika level gen adalah yang paling tinggi yang kau ingin capai, kristal gaib tidak berarti apapun bagimu. Mereka tidak memasukkan sebuah kristal gaib ke dalam Zi, dan dia tidak berusaha keras. Jadi, tingkat kultivasinya tidak matang. Semua pencapaiannya dalam kultivasi adalah hasil dari eliksir yang Lautan Timur miliki. Jika kau menelan inti sari naga yang matang, kau, sebagai seorang makhluk fana, kau pasti sudah lama mati. Para tetua takut mengatakan yang sebenarnya pada Zhao Guang. Mereka hanya menghubungkan lemahnya inti sari naga Zi karena usianya yang masih muda. Alasan yang sebenarnya mengapa inti sari naga Zi lemah adalah kultivasinya yang buruk.
Hauren mengangguk dan menunggunya melanjutkan. Suhan bukan orang yang banyak bicara, tetapi apa yang dikatakannya berharga. Dari Perdana Menteri Xia, dia tahu Suhan telah menjadi seorang master level kun yang menginspirasi di usia 15 tahun. Hal ini membuktikan kata-kata Suhan bahwa umur tidak ada hubungannya dengan kematangan inti sari naga. Para tetua itu takut untuk menunjukkan fakta bahwa Zi adalah seorang kultivator yang malas dan menutupi kenyataan dengan rujukan samar pada umurnya. Selain itu, aku menghargai kemajuan kultivasimu dan kemampuanmu menahan keagresifan inti sari naga. Namun, kecepatanmu saat ini mungkin tidak bisa dipertahankan. Setiap level di masa depan akan sangat susah untuk dilewati. Kabar baiknya adalah inti sari naga Zi yang mentah cocok dengan kemajuanmu dari nol. Hauren mendengarkannya dengan saksama. Sebagai seorang inspektur suku naga, Suhan adil dan jujur. Mari kembali ke kristal gaib. Harapan Lautan Timur bagimu adalah level Zen. Dan itulah mengapa aku pikir Zhao Guang tidak menyetujui menyuntikkan kristal gaib ke dalam dirimu. Selain bahayanya, mendapatkan kristal gaib akan sulit. Meski klan naga Lautan Timur memiliki harta yang tak dapat dihitung, sulit menemukan harta-harta alami yang bisa dibuat menjadi kristal gaib. Bagaimana bisa kristal gaib itu begitu langka sehingga bahkan klan naga Lautan Timur yang kaya mungkin tidak memilikinya, pikir Hauren. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul dalam dirinya, dan dia bertanya, Suhan, seperti apa bentuk kristal gaibmu? Suhan memutar matanya ke arahnya dan mendengus, kristal gaib adalah rahasia pribadi. Dan aku tidak akan pernah mengungkapkannya padamu. Tapi aku bisa mengatakan padamu aku memperolehnya setelah aku membahayakan hidupku. Hauren melihat ke arah Suhan dengan hormat karena dia percaya Suhan adalah jenis orang yang akan melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Seperti apa bentuk kristal gaib? Hauren bertanya. Melihat kegigihan Hauren, Suhan ragu-ragu dan menjawab setelah mempertimbangkan sesaat, kristal gaib tidak memiliki bentuk yang tetap. Pada kasusmu, kau akan memiliki jenis tubuh air murni, jadi kau perlu mencari objek dari elemen air murni. Contohnya, kristal gel ungu, koral 7 hati, dan sisik kirin 1. Jika kau tidak dapat mendapatkannya, paling tidak kamu harus menemukan sebuah es mistis Samudra Barat. Hauren belum pernah mendengar barang-barang yang Suhan baru saja sebutkan, tetapi dia memaksa dirinya mengingat mereka. Dia tahu dia akan membutuhkan sebuah kristal gaib berelemen air karena dia akan berkembang ke arah tipe tubuh air murni. Suhan, menurut Perdana Menteri Xia, memiliki tipe tubuh air logam, dan itulah mengapa dia dapat melakukan kultivasi dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Namun, hal itu juga menimbulkan masalah sulit menemukan kristal gaib yang bisa sesuai dengannya. Tidak heran Suhan hanya memperoleh kristal gaib yang memuaskan itu dengan taruhan nyawanya. Setelah melihat ekspresi Hauren yang penuh harap, Suhan membeku sesaat sebelum berkata, "Itu saja." Oh, Hauren menjadi relaks dan diam-diam memikirkan kembali apa yang telah Suhan katakan padanya. Dia berkata, "Suhan, terima kasih sudah mengajarkanku tentang hal ini. Sekarang, aku harus pergi karena sebentar lagi aku akan ada kelas." Oke. Suhan mengangguk dan mengambil buku pelajaran dan beberapa catatan dari mejanya. Pada saat ini, Hauren tiba-tiba teringat bahwa kelas selanjutnya sebenarnya kelas Suhan.
Tidak ingin pergi ke kelas bersama-sama dengannya, Hao-Ren terlebih dahulu meninggalkan kantor Suhan. Mengumpulkan pikirannya, dia keluar untuk mencari Zhao Jiai dan kedua teman lainnya. Berdiri di pintu, Suhan memperhatikan Hao-Ren pergi dan berpikir, apa yang salah dengan diriku hari ini? Mengapa aku memberitahukan hal-hal itu kepadanya? Apa aku benar-benar berharap dia mencapai level Qian dengan tipe tubuh 5 elemen makhluk fana yang kacau dan kotornya? Tetapi anak itu punya keberanian. Dia dapat menahan rasa sakit yang luar biasa dan bahkan menolak pil untuk mengurangi rasa sakit. Akan lebih menyakitkan bagi tipe tubuh 5 elemennya yang kacau untuk berubah menjadi tipe tubuh yang lebih baik. Merupakan sebuah prestasi untuk menahan sakit seperti itu. Mungkin dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari yang disangka. Merapikan rambut di keningnya, Suhan menutup pintu kantor di belakangnya dan berjalan menuju tangga. Di luar bangunan, Hao-Ren menelepon Yo Liren dan bertanya, "Di mana kau?" "Di kelas." "Sial, dari mana saja kau? Apakah kau benar-benar ingin melewatkan kelas Suhan? Kami menyisakan satu tempat duduk untukmu di baris ke-6. Tempat yang terbaik yang kita pernah dapatkan. Cepatlah." Yo Liren berteriak di telepon. "Datang? Datang?" dia menjawab. "Yah, kursi terbaik yang pernah ada. Aku bisa melihat Suhan di seberang meja setiap hari dan tidak perlu menatap keindahan luar biasa di kelas," dia pikir. Meski diam-diam dia mengeluh, Hao-Ren tidak berani membolos kelasnya. Suhan yang dipanggil si cantik dingin bukan saja karena dia tidak pernah tersenyum, tetapi juga karena dia sangat tegas dengan kelasnya pemrosesan sinyal optik lemah, yang setiap semester memiliki jumlah mahasiswa gagal yang paling besar. Walau Hao berteman dengan dia secara pribadi, dia tidak berpikir Suhan akan lunak padanya dalam ujian. Saat dia bergegas masuk kelas, Yo Liren berdiri dan memanggilnya, "Kemari. Sini." Hao-Ren melihatnya, dan benar saja, mereka berada di kursi yang terbaik di baris ke-6. Tidak heran Yo Liren begitu bersemangat di telepon. "Kita tiba 1 jam lebih pagi. Kita tidak ada matematika lanjutan minggu ini, jadi kita bisa datang langsung ke stadion untuk mengisi tempat duduk. Bahkan saat kita melakukannya, kita hanya mendapatkan baris ke-6 saat kita masuk." Yo Liren memuji dirinya sendiri. Oke. Lihat wajah burukmu." Hao-Ren meluruskan satu jari dan menusukkannya ke wajah Yo Liren, mengarahkannya jauh dari dirinya. "Tidak mau? Aku lebih tampan darimu." Yo Liren, seorang pria yang lumayan tampan, segera berkata. Segera setelah dia mengatakan hal itu, dia menemukan sesuatu yang salah. Dia condong ke satu sisi dan melihat Hao-Ren dari atas ke bawah. Dia berpikir dengan bingung, bagaimana mungkin tiba-tiba Hao-Ren terlihat semakin tampan dari sebelumnya? Apakah mungkin pria ini melakukan operasi plastik? Mengapa dia semakin lama semakin menarik akhir-akhir ini? Hao-Ren mengabaikannya dan berbalik untuk melihat ke arah para gadis yang harus duduk di baris belakang. Xie Yujia adalah salah satunya. Pada saat Hao-Ren melihat ke belakang, Xie Yujia juga melihat padanya. Dia bergetar sedikit-sedikit bingung. Apa benar dia Hao-Ren? Bagaimana bisa tampangnya semakin lebih tampan lagi, pikirnya.